Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Popi Hetami, SPDI MPD, dosen program studi S1 PIAUD, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Palopo. Dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, saya aktif di bidang pengajaran, salah satunya melalui mata kuliah Perkembangan Fisik Motorik dengan kode mata kuliah MKAUD 452 yang saya ampu pada semester 2 tahun 2025 dengan bobot 4 SKS dan total 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas konsep perkembangan motorik kasar dan halus pada anak usia dini, mencakup prinsip, teori, tujuan, aspek, tahapan, serta strategi stimulasi mahasiswa. Juga dibekali keterampilan merancang program stimulasi terpadu seperti bermain outbound, senam, meruncing, menganyam, dan sebagainya, lengkap dengan pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Dalam pembelajaran, saya menerapkan media DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery, saya menyampaikan materi berbasis artikel ilmiah dan referensi terpercaya. Interaction, saya mendorong komunikasi aktif di kelas melalui metode pembelajaran berbasis student-centered learning, yakni diskusi, tanya jawab, dan juga memfasilitasi diskusi lanjutan melalui grup WhatsApp. Asesmen, saya menilai berdasarkan kontrak mata kuliah perkuliahan yang disepakati bersama dengan bobot kehadiran 25%, tugas dan keaktifan 25%, UTS 25% dan UAS 25%. Berikut ini cuplikan proses pembelajaran saya di kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, ya. Sudah makan siang? Alhamdulillah. Baik, di sini kayaknya ada yang belum datang ya? Atau sakit? Mutiara satu, siapa lagi? Tania, oke. Tania kenapa? Demam, oke. Untuk memulai pembelajaran, baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Oke, silakan untuk Yunus memimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa secara bersama-sama. Terima kasih. Apakah boleh kita mengaji? Boleh. Silakan untuk membuka Al-Qur'annya. Kita akan mengaji surat Al-Rahman ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi-husban. Shadaqallahul azim. Oke ya. Kita akan memasuki materi ya. Materi hari ini apa? Perkembangan Masih ingat materi sebelumnya? Masih. Apa itu? Perkembangan Apa itu perkembangan motorik kasar? Perkembangan motorik kasar adalah gerakan tubuh melakukan gerakan dengan melibatkan otot-otot besar seperti berlari, menendang, dan juga memanjat ibu. Oke, good job.
adalah mampu merancang pengembangan pembelajaran yang atraktif, efektif, dan menyenangkan untuk anak ini yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Boleh kita bernyanyi? Pagiku cerahku, matahari bersinar, gendong tasiraku di pundak. Selamat pagi semua, menantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami, guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Karena diriku, kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Sebelum memulai, kita akan melatih konsentrasi mahasiswa semuanya, ya. Kita akan bermain tebak warna. Sudah siap? Ya. 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 Tebak warna apa yang ada di setiap pada bola lihat, ya. Ada apa itu? Merah, hijau, kuning, biru, dan putih. Oke, next. Ya. Ini Merah, kuning, hijau, biru, putih. sudah. Sekarang konsentrasi dan maju kembali. Silakan. Kuning, merah, kuning, biru, merah. Tadi berapa yang konsentrasi? Ada 5. Oke. Bisa fokus fokus? Bisa. Fokus fokus. Melihat, mendengar, fokus. Ya, oke. Next. Sekarang kebakaran pada setiap kata. Ya, setiap kata ya. Ingat konsentrasi setiap kata. Silakan. Biru, kuning, merah, kuning, hijau. Bisa ulangi sekali lagi? Bisa. Biru, hijau, merah, kuning, kuning. Ada yang bilang kuning, oke ya. Good job ya, terima kasih. Dan alhamdulillah sebagian sudah konsentrasi dan yang konsentrasi semoga lebih konsentrasi lagi. Oke, kita akan memasuki pembelajaran perkembangan motorik halus anak usia dini. Ya, motorik halus adalah gerakan yang melibatkan otot-otot kecil pada pergelangan jari tangan dan otot muka. Ya, yang membutuhkan konsentrasi. Yang membutuhkan koordinasi mata tangan dan Oke, contohnya adalah membentuk gambar. Ya, perkembangan motorik sangat dipengaruhi oleh makanan. Ya, maka dari itu perkembangan ini harus dilakukan latihan yang secara kontinu. Ya, ini terintegrasi pada penelitian Muslifa, Bunda Fatmawati Sabani, Bapak Subhan, Ibu Ibu Amma Mogol dulu dan saya sendiri dengan judul penelitian meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui teknik motorik menggunakan bahan alam di pada usia anak 5-6 tahun ya. Next ya, ini adalah gerakan motorik halus dan contohnya ya. Gerakan motorik halus ini melibatkan otot-otot kecil yang membutuhkan koordinasi mata dan tangan ya.
ya. Oke, contohnya adalah mengukir, melipat, menjahit, ya, betul sekali. Gerakan ini tidak memerlukan tenaga yang besar, tetapi harus dilatih untuk mengembangkan keterampilan anak dan kreativitas, ya. Pemilihan kreativitas, seni tari pada seni tari Sigir Lampung, ya, dapat mengembangkan kemampuan motorik anak usia dini melalui gerakan koordinasi mata dan tangannya, dan dapat mengembangkan pengetahuan anak tentang budaya ya, salah satu budaya yang ada di Indonesia, ya. Ini terintegrasi pada penelitian saya sendiri, yaitu peningkatan keterampilan motorik halus anak melalui tari Sigir Lampung, ya. Contoh perkembangannya adalah anak usia dini mulai bisa menjadi mulai depannya Oke, betul sekali ya. Menjadi memakai sepatu, memakai kancing dan makan sendiri, ya. Oke. Ini adalah karakteristik perkembangan motorik halus usia dini 3 sampai 6 tahun. Yang pertama adalah usia 3 tahun, ya. Gerakan menjemput anak masih terlihat ya, karena koordinasinya belum sempurna, ya. Selanjutnya adalah usia 4 tahun, ya. Kondisinya mulai membaik, anak mampu membuat ya, seperti bicara, betul sekali. Usia 5 tahun, ya. Gerakannya lebih sempurna, anak mampu menguntit ya. Oke, usia 6 tahun, ya. Koordinasi mata dan tangan lebih baik lagi, anak bisa menulis. Oke. Ini adalah prinsip perkembangan motorik halus anak, ya. Yang pertama adalah kebebasan ekspresi. Kenapa anak harus dibebaskan dalam ekspresi? Untuk betul, ya, mengembangkan kreativitasnya dan keberanian anaknya. Yang kedua adalah bimbingan dan transparan. Yang ketiga pengawasan dan motivasi. Kenapa harus diawasi pada kegiatannya? Agar anak tidak cedera dan tidak cedera. Oke, agar anak tidak cedera dan merasa aman. Oke. Kenapa harus diberikan motivasi? Agar anak percaya diri. Yes. Ketika anak bisa melakukan hal sesuatu dan berhasil, berikan apresiasi supaya anak merasa percaya diri, dan kegiatan selanjutnya anak akan lebih semangat lagi. Yang terakhir adalah pengalaman dan praktik, ya. Betul sekali. Motorik halus itu harus dilatih dan diberikan pengalaman agar berkembang lebih baik lagi. Silakan. Ini adalah tujuan perkembangan motorik halus anak usia dini. Yang pertama adalah mengembangkan gerakan tangan. Apa? Kayaknya suci ngantuk. Bagus, ya. Oke. Yang kedua adalah meningkatkan gerakan jari. Apa itu? Jari. Yang ketiga adalah melatih kecepatan dan koordinasi. Yang keempat adalah penguasaan emosi. Nah, dalam penguasaan emosi ini ada beberapa aktivitas motorik halus yang membantu untuk menguasai apa? Mengaktifkan emosi dan seperti contoh, ya, dalam kegiatan sains anak usia dini, terkadang anak itu bisa melakukan hal seperti biasanya dalam menuangkan gelas satu masih terjadi ini adalah apa ya, emosi kontrolnya masih belum kegiatan kedua lagi kegiatan ketiga dan selanjutnya lebih baik, ya, tetapi harus dilakukan bersama ibu, ya. Oke, next. Ini adalah faktor pendukung perkembangan motorik halus. Yang pertama adalah kenapa janin butuh sekali kesehatan yang baik? Karena ya, betul. Pernah waktu itu di sesi sebelumnya ibu pernah memberikan penjelasan bahwa dalam
terjadi dalam mobil yang meningkatkan keterampilan motoriknya. Seperti apa coba? Mau ada ya? Menggenggam, menghisap, dan menendang. Ya, itu adalah kegiatan janin yang tanpa disadari sudah melakukan kegiatan motorik ya. Oke, yang kedua nanti adalah serangan. Yang ketiga adalah kesehatan pasca kelahiran. Ya. Kenapa penting? Karena karena gizi yang seimbang itu berpengaruh sekali terhadap perkembangan motorik halus anak. Lingkungan dan kebudayaan, ya, kebudayaan dan juga tidak mempengaruhi jenis aktivitas yang dilatih anak. Contohnya, ya, ketika anak tinggal di pesisir, apa yang kebanyakan mereka lakukan adalah bermain di laut, ya, apalagi memutra, ya, apalagi membuat menara bersama air, ya, ya. Itu tanpa disengaja akan berpengaruh terhadap perkembangan motorik halus, ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah faktor penghambat perkembangan motorik halus, ya. Yang pertama adalah kelainan saluran, ya, seperti kerusakan otak dan dia, betul ya. Yang kedua adalah malnutrisi. Ternyata kekurangan nutrisi dapat menghambat perkembangan motorik halusnya, ya. Anak menjadi lemah. Jadi kalau anak yang lemah berarti kurang sehat. Kalau kurang sehat berarti perkembangan dan pertumbuhan bayinya kurang sehat, ya. Yang ketiga, kurangnya stimulasi, betul, ya. Karena motorik halus itu harus dilatih secara terus-menerus. Ketika kurang stimulasi maka rangsangan itu semakin dan berdampak pada jadi keterlambatan yang tidak baik di sana sudah. Tuntutan berlebih, ya. Ini kadang-kadang menjadi fenomena, ya. Nah, kenapa? Karena memberikan tekanan terlalu berlebih kepada anak. Jadi tuntutan berlebih. Next, ya. Sekarang perbedaan perkembangan motorik berdasarkan jenis kelamin. Ya. Anak perempuan itu lebih sering melatih keterampilan motorik pada keseimbangannya. Contohnya, ya, kumislah merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan motorik halus anak, terutama pada hal ya. Ini terintegrasi dari penelitian seperti di Kamari Hafiz dengan judul pengembangan model permainan kesimpulan untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia dini. Kalau anak laki-laki sukanya apa? Ya, dia lebih suka motorik kasar seperti Oke, dijawab. Ya, ini adalah proses perkembangan motorik halus anak usia 3 sampai 6 tahun. Boleh dibaca? Oke. Usia 3 sampai 4 tahun adalah meningkat dari jiwa anak sendiri yang sekarang usia 5 sampai 6 tahun adalah terima kasih banyak. Nah, ini adalah strategi tentang jika mencapai perkembangan anak untuk Permendikbud 137 tentang pengembangan perkembangan motorik halus usia 2 sampai 6 tahun. Nah, ini sebagai acuan bahwa yang tadi tentang standar perkembangan motorik halus. Oke, lagi. Ya. Oke ya. Untuk ini apa yang ada yang ditanyakan toh? Ada. Oke. Saya beri waktu 1 menit untuk menulis pertanyaannya, ya. Maaf ya Pak.
mengidentifikasi ya. Cara mengidentifikasi adalah ketika anak belum mampu atau kesulitan menggenggam baik itu benda kecil ya seperti manik-manik ya. Nah, sudah itu koordinasi mata dan tangan anak melemah. Sudah itu anak kesulitan dalam mewarnai, menggambar ya, dan gerakan anak masih kurang fleksibel. Yang terakhir adalah hasil dari perkembangan motorik anak tidak sesuai dengan usianya ya. Nah, ini aktivitas yang terjadi adalah ketika anak usia dini melihat seluruh kegiatan yang ada di sekolah atau di rumah berkaitan dengan perkembangan motorik anak, mereka akan terlihat seperti stres, tertekan karena takut ya, seperti itu ya. Seperti kegiatan apa? Menggunting, anak itu takut, memegang pensil anak itu takut ya. Iya, mewarnai anak itu takut, seperti itu ya. Itu adalah ciri-ciri atau cara mengidentifikasi keterlambatan motorik halus anak ya. Begitu Amel? Sudah paham? Tidak ngantuk? Alhamdulillah. Oke. Pertanyaan yang terakhir atau ada yang bertanya lagi? Siapa? Andi Arya ngantuk? Tidak. Sekarang Hamid. Baik, terima kasih atas kesempatan Iya. yang memberikan saya waktu untuk bertanya. Pertanyaan saya itu apa yang menyebabkan keterlambatan anak usia dini dan bagaimana cara menangani keterlambatan ini? Ya, anak usia dini biasanya terlambat karena ada gangguan neuroscience, terus teridentifikasi ADHD atau autisme, sudah itu malnutrisi, kurangnya stimulasi, kidal, ya, dan itu cara mengatasinya untuk awal-awal itu adalah baiknya untuk observasi dan bawa anak untuk terapis ya, terapis atau dokter supaya ditangani dengan baik ya, dan harus diberikan stimulasi yang tepat supaya perkembangan motorik halusnya itu bisa berkembang. Dan pemberian stimulasi itu harus selalu kontinu, latihan terus-menerus baik di lingkungan keluarga ataupun di sekolah. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Boleh briefing? Boleh. Silakan semua mahasiswa berdiri. Ya. Biar gak ngantuk ya. Oke, kita gerak dulu dari semarinya untuk meningkatkan konsentrasi. Kalau terbuka hati tepuk tangan. Kalau terbuka hati tepuk tangan. Kalau terbuka hati, mari kita lakukan. Kalau terbuka hati tepuk tangan. Kalau terbuka hati injak bumi. Kalau terbuka hati injak bumi. Kalau terbuka hati, mari kita lakukan. Kalau terbuka hati injak bumi. Kalau terbuka hati teriak oleh, oleh. Kalau terbuka hati teriak oleh, oleh. Kalau terbuka hati, mari kita lakukan. Kalau terbuka hati teriak oleh, oleh. Kalau terbuka hati semua gerak. Oleh. Kalau terbuka hati semua gerak. Oleh. Kalau terbuka hati, mari kita lakukan. Kalau terbuka hati semua gerak. Oleh. Terima kasih.
Oke, sekarang kita akan membuat sebuah lingkaran. Ya, silakan kelompok 1 dan kelompok 2 membuat media untuk meningkatkan keterampilan motorik anak, ya, yaitu meronceng tubuh dan mencocokkan pola warna, ya. Waktu yang tepat, waktu membuatnya adalah sekitar 10 menit, ya, baik media meronceng tubuh ataupun mencocokkan warnanya. Oke, silakan. Untuk Rene menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat peraga edukatif meronceng ukur dan menentukan pola dan warna. Yang pertama itu meronceng ukur. Alat peraga edukatif ini terdiri dari kain layang dan karton kertas yang berbentuk ukur dengan lubang-lubang berwarna di bagian sentasenya. Terdapat juga tali yang terpasang pada lubang-lubang tersebut. Selain itu, juga disediakan potongan sedotan plastik warna-warni sebagai media untuk meronceng. Mainan edukatif ini dapat membantu anak-anak dalam mengembangkan beberapa keterampilan seperti penggunaan warna, koordinasi mata dan tangan, keterampilan motorik halus, dan pemecahan Oke, thank you. Saya lanjut. Untuk media ukur, coba bisa dipraktekkan. Apa yang coba praktekkan bisa? Ya, silakan. Nah, baik teman-teman, cara bermainnya adalah kita masukkan sedotan pipet ke dalam tempat ukur sesuai warna yang sudah disediakan. Bisa teman-temannya membantu? Oke, silakan. Ya, ini dapat melatih ya pengenalan warna, kognitifnya, sosial emosionalnya, motorik halusnya, ya, serta kefokusannya, ya, ya karena ini saling bekerja sama rupanya. Oke, semangat, semangat. Ya, jangan lupa dicari supaya nggak melorot ya. Oke. Ya. Sudah? Ada yang belum ternyata? Ada yang membuat halusnya berjalan dengan baik? Coba teliti. Ya, kemana? Oke, bisa ditunjukkan? Ya. Good job! Sangat menarik ya. Untuk kelompok 2 bisa dijelaskan dan dipraktekkan teman-teman kelompok 2. Baik, langsung saja teman-teman, cara bermainnya mencocokkan bola dan warna ini, kita carikan ruang berpikir lalu dicocokkan dengan warna yang ada di sini. Ya. Bisa dibantu teman-teman yang lain? Ya, ini juga dapat melatih kefokusannya, terus mengenal warnanya ya. Banyak sekali area warna di sini. Sudah hitung penelitian dalam menggunakan jari jemari dan koordinasi matanya, sosial emosionalnya dan pemecahan polanya. Oke. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, sudah. Silakan kembali ke tempat duduk dan terima kasih medianya sangat bagus sekali untuk melatih perkembangan motorik halus anak-anak. Ya. Oke, apakah sudah siap untuk asesmen? Sudah. Ya. Ada pertanyaan dari Ibu, apakah bisa untuk dijawab? Bisa. Oke, ya. Bisa. Oke, 1. Apa saja aktivitas yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan keterampilan motorik halus anak? Oke, jawab. Bila, silakan. Aktivitas-aktivitas tersebut seperti menggambar dan mewarnai, melakukan manik-manik, menggunting, memasang tali sepatu, menggendong dan memakan air. Oke. Sudah motorik halus anak. Nah, tadi seperti bagian tadi itu sudah ditulis. Oke, yang bagus ya. Pertanyaan kedua adalah bagaimana Anda dapat menggunakan prinsip perkembangan motorik halus dalam merancang kegiatan yang ada di kelas? Tahu siapa yang menjawab?
dengan semangat anak, yaitu memberi pemahaman yang dapat itu menciptakan lingkungan yang menyenangkan, dengan berhasil itu melakukan pengawasan. Oke, Ya, kita berada pada kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah model halus adalah kegiatan yang melibatkan koordinasi mata dan tangan, ya, serta pemasangan syaratnya, ya. Yang kedua adalah aktivitas model halus seperti menulis, Oke, sekali. Yang ketiga, penggunaan model halus dipengaruhi oleh pemasangan syaratnya. Baik, optimal karena dapat stimulasi iya dapat stimulasi. lingkungan secara digital. Oke, dapat dipahami ya bahwa perkembangan molekulasi itu apa? Dapat memberikan aktivitas yang ya. Kita selalu dapat memberikan Oke, juga melatih sosial anak, kognitif dan sosial anaknya. Secara berlaku. Oke. Ya, untuk materi selanjutnya adalah kita membahas tentang happiness atau tidak adalah kecenderungan adalah materi selanjutnya yang akan kita bahas ya. Oke. Terima kasih. Untuk kali ini sesi pertemuan ini, silakan untuk Ananda Yunus memimpin doa tutup belajar. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita membaca doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'al innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Ya, baik teman-teman. Kita akan tutup belajar ini dengan bacaan alhamdulillah. Jangan lupa makan malam ya. Makan sore. Oke, jangan lupa makan sore, jaga kesehatannya dan jangan lupa belajar. Kita pelajari kembali nanti ketika Anda semuanya datang sampai ke rumah ya. Ibu Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.